Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang jimat Raja Kabudan. Namun sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA terlebih dahulu. Tentang Badar Besi Selonata itu sudah banyak sekali saya buatkan edukasinya, dan Badar Besi Selonata itu sebenarnya yang langka itu yang mampu menempel jarum, saudaraku. Itu sudah sering saya buatkan edukasinya dan sudah berulang-ulang bahasanya saya memberikan edukasinya. Namun kalau ada sebagian orang yang menganggap Badar Besi Selonata itu yang langka itu yang tidak menempel magnet, karena yang beredaran itu kan kebanyakan menempel magnet, kurang lebihnya seperti itu. Memang benar sekali, saudaraku. Kenapa kok Badar Besi Selonata yang beredaran itu nempel magnet? Kalau tidak menempel magnet, ya prediksi saya itu malah tidak laku, saudaraku. Kenapa kok seperti itu? Ya karena logikanya kalau orang awam itu kalau badar besi kan harusnya nempel magnet seperti itu. Padahal kalau dari alam itu kan ya sebenarnya langka sudah barangnya. Kalau dari alam kebanyakan itu tidak menempel magnet seperti itu, saudaraku. Semoga saudaraku paham. Kalau tidak menempel magnet itu banyak sekali saudaraku, itu tidak langka. Namun kalau yang langka itu tadi sudah saya sebutkan di awal, itu yang menempel jarum, saudaraku. Itu yang langka. Apalagi kalau Badar Besi Selonatanya itu besar, itu bisa bikin pusing pemburunya juga. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, saya teruskan edukasinya tentang Raja Kabudan. Ini Raja Kabudan saya simpan itu sudah lama sekali, saudaraku. Sudah ada kalau 15 tahun yang lalu. Memang saya itu punya beberapa koleksi saya dari barang peninggalan Raja Kabudan itu. Dan ini, saudaraku, kalau saudaraku punya kemampuan khusus silahkan cek dan dicek biar saya dekatkan kameranya. Silahkan, saudaraku. Seperti ini, saudaraku. Sudah ya, saudaraku ya. Raja ini sebenarnya itu tidak dari bahan kertas atau sejenisnya, saudaraku. Namun ini dari timah, saudaraku. Dari bahan logam timah. Kalau saya amati, dan dulu saya juga pernah membersihkan, karena ini sudah terbungkus. Ini putih-putih itu batu, saudaraku. Terlapisi batu. Karena apa? Karena dulu saya pernah membersihkan itu memang dari bahan timah yang memang dirajah, saudaraku. Dan kalau zaman dahulu, saudaraku, ya itu Raja Kabudan itu ya dipakai buat media sarana keselamatan, buat ya seperti itulah, saudaraku. Intinya buat keselamatan. Nggak beda sama raja-raja zaman sekarang. Kalau zaman-zaman sekarang atau peninggalan yang itu kan biasanya rajanya itu Arab, saudaraku ya. Namun kalau Raja Kabudan, saudaraku, itu rajanya
biasanya itu aksara Jawa saudaraku, dari huruf Jawa itu Honocoroko atau bahasanya itu sifat 20 kalau orang Jawa bilangnya, atau kalau kita Muslim bahasanya itu sifat 20. Seperti itu dari kandungan itu saudaraku. Dan kalau ditanya soal tuahnya ya saudaraku ya, itu yang jelas istimewa dan kelebihan Raja Gabudan yang seperti ini saudaraku ya, itu tanpa pantangan saudaraku, jadi bebas kena air, kena apalah bahasanya itu bebas saudaraku. Dan ini dulu juga sudah pernah saya testimoni itu di dalam botol aqua itu, alhamdulillah mampu saudaraku. Dan itu saya punya itu tidak seberapa banyak, karena dulu saya mengumpulkan atau menyimpan benda-benda bertuah yang jenis Raja Gabudan seperti ini saudaraku, itu satu persatu saudaraku. Ada juga barang peninggalan, ada juga yang dulu itu hasil dari temuan saudaraku, dari guci kuno itu biasanya kan ada di dalamnya itu ada emas dan sebagainya seperti itu terkadang ada Raja Gabudannya juga saudaraku, seperti itu. Kalau ditanya soal tuahnya saudaraku ya, itu multifungsi saudaraku, multifungsi, barangnya bagus namun langka. Dan mungkin kalau orang-orang sekarang atau bahasanya spiritual atau sesepuh yang zaman sekarang saudaraku ya, itu kalau tidak bahasanya mau belajar ya tidak bakal tahu atau bahasanya paham saudaraku. Karena seseorang yang punya bahasanya itu kelebihan untuk mengetahui benda-benda seperti ini saudaraku, itu punya jam terbang yang sangat luar biasa bahasanya saudaraku, jam terbangnya yang sangat lama. Makanya Raja Gabudan yang seperti ini ya sepertinya baru kali ini saudaraku ya, dari zaman dahulu di YouTube nggak bakal ada saudaraku, nggak bakal ada. Karena itu tadi sudah saya bilang di awal, tidak banyak orang yang tahu. Karena orang yang punya kemampuan khusus bahasanya itu tentang benda bertuah itu ya biasanya ya hanya orang tertentu saudaraku, punya pengetahuan lebih itu. Dan orang-orang seperti itu ya memang ya jarang saudaraku, jarang. Sedangkan yang jenis-jenis Badar Biselonata saudaraku ya, yang kemarin itu sering saya buatkan edukasinya, mungkin saudara-saudara kita yang nonton channel YouTube saya itu mungkin sampai bosen bahasanya. Kenapa kok Gusnya itu membuatkan edukasi tentang jenis Badar Biselonata, kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya saya itu ya pengen membantu atau mempromosikan saudara-saudara kita pemburu-pemburu itu sih sebenarnya saudaraku, tentang Badar Biselonata. Namun yang terkadang orang tidak banyak pahami kan, ya harusnya itu kalau barangnya belum aktif ya bilang saja belum aktif. Bahasanya jadi orang itu ya jujur saudaraku kalau bisa. Karena apa, kejujuran itu kalau menurut saya itu terpenting. Seperti itu. Orang itu kan lebih baik jadi orang yang baik, meskipun kita tidak terbaik ya saudaraku, minimal berusaha untuk jadi orang yang jujur, itu akan lebih baik saudaraku. Seperti itu. Yang jelas saudaraku, bila ada di antara saudaraku di luaran sana mungkin menemukan Raja Gabudan yang seperti ini atau barang peninggalan, mungkin dapat dari lemari, dari
kakeknya dulu atau dari saudara itu disimpan baik-baik saudaraku ya. Itu barangnya bagus sekali saudaraku, langka. Karena Raja Kabudan itu zaman dahulu dibikin orang-orang yang memang di bidangnya saudaraku. Bahasanya kalau empu itu ya bikin keris seperti itu. Kalau ahli hikmah kejawen ya bikinnya ya seperti ini saudaraku zaman dulu itu. Raja Kabudan, kalau sekarang kan bahasanya kiai bikin raja, rompi dan haikal, kurang lebihnya seperti itu saudaraku ya. Sebenarnya hampir sama namun di bidangnya masing-masing saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas bagus saudaraku, dan ini juga sudah saya lipat gandakan tuahnya itu sudah mampu sampai anti bom saudaraku. Mampu anti bom. Bagus sekali. Kalau saudaraku punya disimpan saudaraku. Simpan, dipakai buat media sarana keselamatan. Namun kalau bisa jangan taruh di dompet ya saudaraku, raja seperti ini. Jangan taruh di dompet. Taruh saja bahasanya itu di saku atau di ikat pinggang. Kalau di ikat pinggang nggak apa-apa saudaraku, nggak apa-apa. Tidak bahasanya itu masalah. Namun kalau bahasanya ditaruh di dompet itu kurang pas, karena kita juga harus menjaga adab saudaraku ya, adab, menjaga sopan santun. Bahasanya kita menghormati orang yang membuatnya dulunya, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Nanti kedepannya saudaraku akan saya buatkan edukasi tentang benda-benda bertuah yang lainnya saudaraku, yang mungkin belum ada di channel YouTube yang lain. Akan saya keluarkan satu persatu koleksi saya yang bahasanya itu spektakuler atau handal, bahasanya kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi. So